Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Di Jawa kita pernah mendengar ditulung malah mentung, ya, pernah dengar ya? Ditolong tetapi pada akhirnya malah kita sendiri yang menolong, dipukul, kurang lebih seperti itu. Pernah mengalami? Pernah? Sekali, 2 kali atau berkali-kali? Bosan enggak? Banyak sekali kita jumpai, dari mulai yang paling kecil-kecil lah. Sudah saya sekolahkan anaknya, misalnya lo ya, tapi ketika sudah besar anaknya tidak pernah ingat apa yang sudah kuberikan kepadanya, malah balik, malah berbuat jahat kepada saya. Ditulung ning mentung. Begitu kurang lebih, sering ya. Ya. Terus kapok, menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan itu. Nah, pengalaman ini sudah dialami oleh Yeremia. Ditulung ning mentung itu ya. Apa yang dibuat oleh Yeremia dalam bacaan pertama? Dia sudah meredam hati Allah supaya Allah tidak marah kepada bangsa Israel. Tetapi sepertinya orang-orang Israel itu sudah ditolong, ya tadi malah berusaha untuk membunuh Yeremia, berusaha untuk membunuh nabi itu. Dan apa yang kemudian dialami oleh nabi? Dia bergumul dan berdoa kepada Tuhan begini, "Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan?" Ini pergumulan Yeremia. Saya sudah berbaik kepada mereka loh Tuhan,
Tapi mereka mengapa membuat terancam hidupku, bahkan menggali lubang untuk nyawaku alias dibunuh? Apa yang kemudian Yeremia minta kepada Tuhan? Mohon pembalasan. Nah, di kitab suci ada, itu nabi sudah berusaha sekuat tenaga mempertobatkan bangsa Israel, tetapi ditolak. Kadang pengalaman ini bolehlah kita ambil, tapi ingat apa yang sudah kita buat itu kan. Apa yang kita buat belum sebanyak seperti nabi. Kita kecil yang kita lakukan. Maka ketika nabi meminta supaya Tuhan membalas apa yang sudah mereka buat, Tuhan mengabulkan doa mereka, pembalasan. Silahkan baca kisah selanjutnya. Yang ingin saya katakan sederhana. Kadang kita merasa seperti Nabi Yeremia, sudah berbuat baik, tetapi kebaikan itu tidak pernah ditanggapi dengan kebaikan. Bahkan kejahatanlah yang kita terima. Yesus dalam hidupnya sempurna dalam hal itu. Sudah memberikan hidupnya untuk keselamatan banyak orang. Tetapi kebaikan Yesus ini tidak serta-merta diterima oleh sebagian besar orang. Balasannya adalah nyawa hilang. Yesus dibunuh. Itulah bacaan Injil pemberitahuan penderitaan Yesus yang ketiga. Bahwa Yesus akan sengsara, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Itulah bacaan-bacaan yang hari ini kita dengar. Dan keduanya mengajak kita untuk melihat hidup kita. Masa Prapaskah ini membangun pertobatan yang seperti apa? Satu saja, jangan pernah kita lelah berbuat kebaikan. Jangan pernah kita berharap untuk mendapatkan kebaikan yang sudah pernah kita berikan untuk apapun dan siapapun. Dan rupa-rupanya berbuat baik itu pun juga menjadi bagian dari pelayanan. Kalau Yesus hari ini mengatakan kepada murid-muridnya dan juga untuk kita hari ini, kalau ingin terkemuka jadilah pelayan, kalau ingin besar jadilah hamba. Menjadi pelayan, menjadi hamba, itu juga sebentuk berbuat kebaikan yang seringkali tidak dipandang oleh banyak orang. Maka bertekunlah berbuat baik, mulai dari mana? Dari keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun perbuatan baik, meskipun awal tadi saya sudah mengatakan ditulung sok mentong, ditolong tapi malah kebalikannya yang kita terima. Semoga pertobatan ini menguatkan pejiaran hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.